Belakangan beredar video memperlihatkan bagaimana pemimpin Hamas yakni Yahya Sinwar menyusun strategi hingga mengomandoi serangan langsung di lapangan. Dalam rekaman yang tersebar itu memperlihatkan bagaimana keberanian Yahya Sinwar keluar dari persembunyian untuk memimpin langsung perjuangan pembebasan wilayah milik rakyat Palestina. Hal ini tentunya membuat publik menyoroti keberanian Yahya Sinwar untuk berada di lapangan meskipun dihantui oleh penyergapan dari tentara Israel. أخواتنا الفضليات قادة الفصائل الكرام وجهاء الشعب. Yahya Sinwar terlihat berjalan melewati reruntuhan bangunan bekas serang brutal dari Israel. Pemimpin Palestina tersebut juga mengenakan rompi militer, tongkat di tangannya, dan ditutupi selimut. Semua itu tentu untuk melindungi identitasnya yang bisa saja diketahui oleh pasukan Israel Defense Force. قيادة السنوار لعدد من العمليات ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في رفح جنوب قطاع غزة. Di lapangan, pemimpin kelompok Hamas tersebut juga terlihat duduk bersama komandan batalionnya bernama Mahmud Hamdan untuk mendiskusikan rencana operasi yang akan digalakan oleh pasukannya. Hal ini tentu membuat publik merasakan bagaimana kepemimpinan Yahya Sinwar yang luar biasa karena masih cukup berani terjun ke lapangan demi membebaskan tanah Palestina dari belenggu Israel. Bahkan hingga akhir hidupnya, Yahya Sinwar masih memperlihatkan keberaniannya. Tanpa sedikit pun rasa takut, pemimpin Hamas tersebut masih cukup berani memberikan perlawanan hingga akhirnya dirinya dikabarkan terbunuh pada 18 Oktober 2024 kemarin. Setidaknya hal ini membuktikan bahwa Yahya Sinwar tidak meninggalkan rakyat Palestina demi keselamatan dirinya. قبل أن يقضي في مواجهة مباشرة مع جنود الاحتلال الذين تفاجؤوا به كما تفاجأ العالم معهم. Meski begitu, kelompok Hamas tentunya tidak tinggal diam atas kematian Yahya Sinwar. Mereka tentunya akan melancarkan serangan balasan terhadap orang yang bertanggung jawab atas kematian pemimpinnya. Dan beruntungnya, beberapa orang yang bertanggung jawab atas kematian Yahya Sinwar berada di Gaza, membuat Hamas memiliki kesempatan untuk melakukan operasi penyergapan terhadap pembunuh Yahya Sinwar. Dalam sebuah rekaman yang dirilis oleh Hamas, mereka mengidentifikasi bahwa dua orang ini adalah pejabat penting dalam Israel Defense Force. Yang satu adalah Mayor Firzion Revah dan wakilnya bernama Eitan Israel Signasi. Dengan bom yang telah disiapkan, Hamas akhirnya berhasil membalas kematian Yahya Sinwar, membuat Mayor Fir dan wakilnya harus kehilangan nyawa dalam operasinya di Gaza. Ini tentu menjadi pukulan telak bagi Israel dan menjadi kemenangan kecil bagi Hamas. Tapi tentunya target utama Hamas adalah Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Bukan tanpa alasan mengingat Netanyahu menjadi otak dari serangan yang menewaskan puluhan ribu korban sipil di Palestina. Namun untuk menghabisi Perdana Menteri Netanyahu, Hamas benar-benar sangat sulit. Karena Perdana Menteri Israel tersebut meninggalkan rakyatnya demi menyelamatkan dirinya sendiri dan bersembunyi di tempat yang sangat-sangat aman. גדולה מאוד וחשובה מאוד לביטחון ישראל. אנחנו נמצאים בשינוי מצב. Buktinya dapat dilihat pada video ini, di mana ketika terjadi serangan dari musuhnya, Netanyahu berlari meninggalkan rakyatnya demi menyelamatkan nyawanya sendiri, bersembunyi di bunker khusus yang sangat-sangat aman. Dibandingkan dengan rakyatnya yang bisa saja terbunuh akibat serangan dari Hamas maupun kelompok poros perlawanan lainnya. Apakah ini dapat mempresentasikan kepemimpinan Netanyahu yang memilih bersembunyi dari serangan lawannya? Sedangkan Yahya Sinwar sendiri maju ke garis depan untuk menyusun taktik operasi demi kemenangan perang. والحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق. Hal ini tentunya disebabkan karena sejak lahir, Yahya Sinwar telah hidup di tengah konflik. Sedangkan Netanyahu dapat hidup layak di Israel. Itu karena Yahya Sinwar dikabarkan lahir di kamp pengungsian Yunis di Gaza yang saat itu dikuasai Mesir pada tahun 1962. Bahkan keluarganya telah diusir atau melarikan diri dari Majdal Asgalan sama Perang Palestina tahun 1948. Sedangkan Netanyahu sendiri dibesarkan di Yerusalem Barat dan Amerika Serikat yang tentunya benar-benar layak. Maka tidak heran jika Yahya Sinwar telah lama merasakan penderitaan rakyat Palestina. Sehingga ia tidak segan-segan untuk terjun ke medan perang untuk melakukan operasi penyerangan melawan tentara Israel. أول مرة وتكشف عنها كتائب القسام قيادة السنوار لعدد من العمليات ضد القوات. Israel sendiri yang menuduh Yahya Sinwar sebagai dalang serangan 7 Oktober yang mereka sebut sebagai serangan paling mematikan dalam sejarah, serta memicu konflik Timur Tengah dan menimbulkan perpecahan tajam antara Barat dan negara-negara pro-Palestina lainnya.
Sebelum ia menjadi pemimpin Hamas, Yahya Sinwar dikabarkan terlebih dahulu menjadi polisi di kelompok militan tersebut. Dan dari jabatan itulah, ia berhasil mengidentifikasi tersangka kolaborator Israel dan membuatnya mendapat julukan sebagai penjagal Khan Yunis. يقف هنا يحيى السنوار وأمام ناظريه ناقلة جند إسرائيلية بعد Berbeda dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu yang memiliki penghidupan layak. Ia mampu menggait jabatan-jabatan strategis di Israel berkat gelar doktornya yang Netanyahu dapatkan saat belajar di Amerika Serikat. Dan karena hal tersebut, Netanyahu telah berhasil menjadi Perdana Menteri Israel sebanyak 3 kali. Belum lagi ketika dirinya dipercaya sebagai Menteri Keuangan Israel pada tahun 2003 hingga 2005. And Iran is fighting us on a 7-front war. Obviously Hamas. Padahal setelah ditelisik lebih jauh, Netanyahu sempat terlibat dalam Perang Yom Kippur pada bulan Oktober 1973 silam. Bahkan Netanyahu memiliki seorang kakak laki-laki bernama Yonatan Netanyahu yang merupakan seorang perwira militer Israel dan memimpin Sayeret Matkal selama penyerbuan NTB. Jadi seharusnya Perdana Menteri Israel ini memiliki keberanian seperti Yahya Sinwar untuk maju ke medan perang. Namun setelah diketahui saudara laki-lakinya tersebut dikabarkan terbunuh pada saat memimpin Sayeret Matkal sama penyerbuan NTB. Apakah ini yang membuat Netanyahu takut untuk berada di garis depan pertempuran? המשימה הראשונה זה איתור הנעדרים האלה, למצוא אותם ולהביא אותם. Terlepas dari itu semua, Yahya Sinwar memang terbilang cukup berani untuk keluar dari persembunyiannya. Padahal pemimpin musuhnya sama sekali enggan untuk berada di garis depan demi menjaga keselamatannya. Namun apakah itu menandakan bahwa Yahya Sinwar sangat senang untuk berperang? Tentunya tidak. Karena setelah 3 minggu konflik dan perang Israel-Hamas di tahun 2023, Yahya Sinwar telah mengusulkan pembebasan semua tahanan Palestina di sel penjara Israel dengan imbalan pembebasan semua sandera yang diculik di konflik. Namun pembebasan sandera itu baru direalisasikan hari ini. Kendati demikian, gencatan senjata pun akhirnya disepakati beberapa waktu lalu, membuat rakyat Palestina pun dapat kembali ke tanah kelahirannya setelah ditahan di penjara Israel. Tangis haru pun menyelimuti mereka yang akhirnya bisa kembali ke negaranya. Meskipun rumah mereka tidak berbentuk lagi, namun mereka masih memiliki semangat untuk melanjutkan hidup. Along with his sister, her husband, and their daughter. These are happy tears, he says, as he heads for home. Selain itu, di tengah tangis haru rakyat Palestina yang akhirnya lepas dari penjara Israel, bantuan kemanusiaan pun akhirnya mulai memasuki Gaza melalui Mesir. Sedikitnya bantuan tersebut membawa 871 ton bantuan kemanusiaan, 300 generator listrik, 20 toilet portable, 10.460 tenda, dan 14.350 selimut. Hal ini tentunya akan membantu rakyat Palestina untuk membangun kembali kehidupannya di tanah kelahirannya. Namun meskipun hari ini Israel dan Hamas menyepakati gencatan senjata, korban sipil nyatanya masih terus berjatuhan. Hal ini disebabkan karena Israel masih terus melakukan pelanggaran gencatan senjata yang berimbas pada nyawa rakyat sipil Palestina. Bahkan hal tersebut dapat menghancurkan gencatan senjata yang sangat rentan. Bagaimana tidak, 20 Januari Al Jazeera melaporkan bahwa sedikitnya 3 warga Palestina terbunuh dan 8 lainnya terluka oleh serangan Israel di Rafah meskipun gencatan senjata telah berjalan. Bukan hanya itu, sehari setelahnya, militer Israel kembali membuat korban jiwa berjatuhan dengan serangan pesawat tak berawak dan tembakan Israel di Gaza, membuat 2 warga sipil terluka akibat serangan tersebut. Along the way, there were emotional reunions of those who stayed behind. Sayangnya pelanggaran gencatan senjata tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Karena pada tanggal 22 Januari, kapal perang Israel menembak ke arah pantai kota Gaza. Tentunya serangan tersebut dapat menimbulkan perpecahan kembali jika Hamas mulai kehilangan kesabaran. Bahkan di hari yang sama, 1 orang dinyatakan tewas akibat serangan militer Israel di tengah gencatan senjata. احنا بنمشي صار لنا تقريبا 3 كيلو وقدامنا طريق يمكن كمان 6-7 كيلو هذا ويمكن نصل بيت لاهيا كمان. Belum lagi dengan pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan militer Israel pada 23 Januari lalu, di mana 2 warga Palestina terbunuh oleh serangan tank Israel di kamp pengungsi Tel Al-Sultan. Tentunya ini bukan hanya pelanggaran gencatan senjata, tapi juga pelanggaran perang. Lalu mengapa Israel melakukan ini semua di tengah gencatan senjata?
Israel sebenarnya tidak ingin gencatan senjata direalisasikan. Mereka tidak peduli dengan sandera, karena yang terpenting adalah merebut tanah Gaza dari rakyat Palestina. Maka dari itu, pelanggaran gencatan senjata adalah upaya untuk memprovokatori Hamas untuk kembali berperang melawan Israel.